Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube kelas 5 SDIT alias MIM 2. Hari ini kita akan belajar tentang pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apa yang akan kita bahas? Silahkan anak-anak terlebih dahulu untuk menyiapkan buku penanya dan alat tulisnya. Setelah itu, silahkan anak-anak buka halaman 62 sampai 65. Di sana kita akan membahas tentang menuliskan ide pokok dari teks menggunakan diagram pohon. Oke, jadi sekarang kita beralih ke halaman 63. Di sana ada teks bacaan permainan boy-boyan. Kita baca bersama-sama ya anak-anak. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional, salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Permainan ini biasanya dimainkan anak-anak pada sore hari. Permainan boy-boyan merupakan permainan berkelompok. Cara memainkan permainan ini hampir sama dengan permainan bola gelinding. Untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah dua kelompok. Kelompok pertama bertugas melempar bola untuk menghancurkan susunan batu yang sedang membentuk piramida. Sedangkan kelompok yang lain bertugas menyusun batu hingga berbentuk piramida dan menghindari lemparan bola. Kelompok yang bertugas melempar bola merupakan lemparan secara berganti antara anggota dalam satu kelompok hingga dapat menghancurkan susunan batu. Kelompok lainnya harus menghadang serangan bola yang dilempar tersebut agar tidak mengenai susunan batu. Jika ada bola yang mengenai susunan batu, penyusun tersebut tidak dapat melanjutkan permainan dan digantikan teman sekelompoknya. Permainan ini akan selesai jika kelompok penyusun berhasil menyusun batu berbentuk piramida dan mengatakan boy. Setelah selesai, kedua kelompok akan bertukar peran. Permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Salah satu manfaat permainan ini adalah melatih kerjasama anak-anak dalam satu kelompok. Selain itu, permainan ini juga dapat melatih kecepatan fisik anak-anak. Permainan ini harus terus dimainkan agar tidak musnah begitu saja. Sebelum memainkan permainan ini, yang kita butuhkan adalah 10 pecahan genteng atau batu pipih dan sebuah bola. Bola bisa menggunakan bola kasti, namun untuk aman bisa menggunakan bola yang dibuat sendiri dari kumpulan kertas atau plastik yang diikatkan dengan karet. Untuk jumlah pemain ada 10, yang dibagi menjadi dua kelompok, kelompok penyusun dan kelompok penembak bola kertas. Berikut langkah-langkahnya. 1. Untuk menentukan kelompok yang akan menjadi penyusun piramida dan pelempar bola yaitu dengan home pimpa atau dipilih secara langsung. 2. Lalu permainan dimulai. Kelompok yang menjadi penyusun piramida menyusun pecahan genteng atau batu pipih menyerupai piramida. Setelah tersusun, berdiri di belakang piramida. 3. Adapun kelompok pelempar bola melemparkan bola ke arah susunan piramida pecahan genteng. Jika satu pemain tidak mengenai piramida, maka diganti pemain lain sampai piramida menjadi berantakan. 4. Setelah berantakan, kelompok penyusun langsung dengan cepat menyusun pecahan genteng menjadi piramida. Sedangkan kelompok penembak bola melemparkan bola kepada anggota tim penyusun piramida. 5. Jika salah satu penyusun terkena bola, maka dianggap gugur dan keluar dari permainan. Permainan selesai apabila piramida selesai disusun atau anggota kelompok yang bertujuan menyusun piramida telah semuanya gugur kena tembakan bola kertas dari kelompok lawan.
7, setelah selesai, posisi kelompok ditukar. Yang tadinya kelompok penyusun piramida menjadi kelompok penembak dan sebaliknya. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak perhatikan soal nomor 2. Lengkapilah diagram pohon berikut dengan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks permainan boy-boyan. Sebelum kita menentukan ide pokok pada paragraf pertama ataupun paragraf yang lain, alangkah lebih baiknya kita harus menentukan kalimat utama dari setiap paragraf tersebut. Mari kita tentukan kalimat utama di paragraf ke-1 sebelum kita menentukan ide pokok di paragraf pertama. Oke, yang sekarang yang anak-anak harus perhatikan, anak-anak perlu teliti dalam menentukan kalimat utama. Kira-kira di paragraf pertama ini kalimat utamanya terletak di mana? Di awal, di akhir, atau bahkan ada di tengah kalimat. Nah, jika anak-anak perhatikan lebih teliti, paragraf pertama kalimat utamanya itu ada di awal kalimat, yaitu yang berbunyi Indonesia memiliki banyak permainan tradisional, salah satunya permainan boy-boyan yang berasal dari Pulau Jawa. Nah, itu adalah kalimat utama di paragraf ke-1. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Apakah anak-anak sudah bisa menjawab? Betul sekali. Jadi kalimat utama tadi sudah kita tentukan, berarti kita sudah menentukan ide pokoknya, yaitu permainan boy-boyan berasal dari Pulau Jawa. Tepat sekali. Oke, kita lanjut ke paragraf kedua. Kita terlebih dahulu untuk menentukan kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utama di paragraf kedua berada di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat? Coba anak-anak perhatikan. Nah, jawabannya ada di kalimat pertama. Untuk kalimat utama di paragraf kedua ya anak-anak, yaitu untuk memainkan permainan boy-boyan, bentuklah 2 kelompok. Nah, itu kalimat utamanya. Kira-kira ide pokoknya apa ya? Ide pokoknya yaitu permainan boy-boyan dibagi menjadi 2 kelompok. Seperti itu. Mudah ya untuk menentukan ide pokok di paragraf ke-1 dan paragraf kedua. Mari kita lanjut ke ide pokok paragraf ketiga. Tapi sebelumnya Budi ingatkan lagi untuk menentukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Oke, sekarang kira-kira kalimat utama di paragraf ketiga terletak di awal kalimat, tengah kalimat, atau di akhir kalimat? Coba anak-anak perhatikan kembali ya dengan seksama. Jadi di paragraf ketiga ini kalimat utamanya berada pada akhir kalimat, yaitu permainan ini akan selesai jika kelompok penyusun berhasil menyusun batu berbentuk piramida dan mengatakan boy. Nah, itu adalah kalimat utama dari paragraf ketiga. Kira-kira ide pokok pada paragraf ketiga ini apa ya? Silahkan anak-anak tulis di diagram pohon di buku pena halaman 63. Kita lanjut ke paragraf 4. Kita akan menentukan kalimat utama. Kalimat utamanya ada pada paragraf keempat, yaitu di kalimat ke-1 yang berbunyi permainan boy-boyan dapat menjadi salah satu pilihan permainan anak-anak karena banyak memiliki nilai positif. Nah, itu kalimat utamanya. Kira-kira ide pokok pada paragraf keempat ini apa ya? Silahkan anak-anak tulis di buku pena juga untuk mengisi diagram pohon yang sudah ditentukan. Selanjutnya, setelah kita menentukan paragraf ke-1 ide pokoknya sampai paragraf ke-4 ide pokoknya, silahkan anak-anak tebak judul teks yang sudah anak-anak baca dan sudah anak-anak tentukan ide pokoknya.
Sekian yang bisa Bu Dini sampaikan. Semoga anak-anak bisa terus belajar untuk mencari ide pokok dengan tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.